Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan nama saya Anissa Anjani. Saya mahasiswa dari Distrik Sukabumi. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Nadia. Baik, Ibu Nadia. Ibu, sebelumnya jadi tujuan saya itu akan melakukan penyuluhan atau podcast terkait pneumonia. Baik Ibu, untuk waktunya itu dibagi 3 sesi. Yang pertama yaitu pembukaan yang telah saya mulai tadi. Yang kedua terkait pemaparan materi dan yang ketiga terkait evaluasi. Jadi kalau misal nanti Ibu ada yang tidak paham, nanti kita bisa evaluasi sama-sama, didiskusikan kembali. Dan untuk tempatnya di sini ya, apakah Ibu bersedia? Ya, baik Ibu. Jadi untuk media yang akan saya gunakan untuk pemaparan materi itu menggunakan media lembar baru ini ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu pneumonia atau mungkin sepemahaman Ibu ya, pneumonia itu apa sih? Sakit paru-paru ya? Oh, jadi setahu Ibu pneumonia itu sakit paru-paru ya Bu ya. Baik, di sini saya akan memaparkan lebih jelas terkait pneumonia, penyebabnya, faktor risiko dan cara pencegahannya. Baik, bisa kita mulai ya Bu ya. Baik Ibu, di sini ada pengertian terkait pneumonia. Jadi Ibu, pneumonia itu adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada paru-paru. Peradangan ini membuat kantung-kantung udara kecil di paru-paru atau alveoli itu terisi oleh cairan atau lendir. Akibatnya paru-paru menjadi sulit bekerja dengan baik dalam mengabsorb oksigen dari tubuh. Jadi pneumonia itu seperti peradangan pada paru-parunya. Bagaimana Ibu, apakah sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Sudah ya. Baik, kita lanjut ya. Baik Ibu, selanjutnya di sini ada penyebab pneumonia ya. Jadi penyebab pneumonia itu yang pertama disebabkan oleh bakteri, yang kedua oleh virus, dan yang ketiga oleh jamur. Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada tanda dan gejala. Baik Ibu, untuk tanda dan gejalanya, jadi pneumonia itu ditandai oleh batuk, sesak napas, dan demam akibat infeksi atau aspirasi zat asing. Gejalanya itu meliputi demam, keringat, batuk berdahak, dan juga sesak. Nah, lalu di sini juga ada sakit kepala, lelah, dan juga nyeri dada. Dan untuk faktor resikonya itu mencakup seperti merokok, polusi, gangguan udara, intubasi, imobilisasi, imun lemah, dan kebersihan gigi yang buruk. Nah, mungkin itu untuk tanda dan gejalanya. Bagaimana Ibu, apakah sudah paham? Sudah. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan lebih dulu? Tidak ada. Jadi Ibu, selanjutnya di sini ada pencegahan. Untuk pencegahannya yang pertama kita bisa melakukan vaksinasi seperti vaksin pneumokokus dan juga vaksin flu. Yang kedua yaitu kebersihan tangan. Jadi kita harus menjaga kebersihan tangan ya Bu. Contohnya mencuci tangan dengan sabun, bisa sebelum makan dan juga setelah makan, seperti itu. Baik Ibu, untuk yang ketiga yaitu Ibu bisa menghindari rokok ya. Yang keempat harus menjaga kesehatan seperti konsumsi makanan yang bergizi, cukup tidur, dan olahraga secara teratur untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan selanjutnya Ibu harus memperhatikan kesehatan lingkungan. Bagaimana Ibu? Ya, sedikit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Nah, di sini ada terkait dengan penanganannya ya Bu ya. Yang pertama itu dengan antibiotik untuk pneumonia bakteri, dan yang selanjutnya yaitu dengan obat antivirus untuk pneumonia virus, dan selanjutnya yaitu ada obat pereda demam dan juga nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Lalu selanjutnya ada obat batuk. Nah, obat batuk itu untuk meredakan gejala batuknya, dan selanjutnya ada terapi oksigen. Bagaimana Ibu, apakah sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Baik Ibu, jadi di sini ada kesimpulannya ya atau garis besarnya. Jadi pneumonia itu sendiri adalah peradangan di paru-paru ya, tepatnya di alveolinya nanti terdapat lendir atau nanah di situ karena terjadi oleh bakteri, virus, dan juga jamur, sehingga nanti bisa menyebabkan batuk,
dari pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi, sepemahaman Ibu, kira-kira untuk pencegahan pneumonia itu apa saja, Bu? Dengan menjaga kebersihan lingkungan, lalu mencuci tangan, kemudian vaksinasi. Wah, betul ya Ibu, berarti Ibu sejauh ini memang sudah paham ya Bu ya. Tapi terkait vaksinasi, kira-kira Ibu sudah melakukan vaksinasi atau belum, Bu? Wah, saya belum vaksinasi. Vaksinasinya apa ya? Ibu, untuk vaksinasinya yaitu vaksinasi pneumokokus. Baik Ibu, karena tadi Ibu bilang belum melakukan vaksinasi ya Ibu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi rencana tindak lanjut bagi kita ya Ibu untuk melakukan vaksinasi. Jadi nanti 2 hari setelah ini saya akan kembali lagi ke Ibu untuk melakukan vaksinasi. Untuk waktunya kira-kira di 2 hari yang akan datang Ibu luangin jam berapa Ibu? Jam 10. Baik, di jam 10 kalau untuk tempatnya di sini ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, untuk pemaparan materi terkait pneumonia ini mungkin dicukupkan sampai di sini ya, karena Ibu juga sudah paham, jadi mungkin kita akhiri sampai di sini saja. Sebelumnya terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.